past tense. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Salam dari negeri terindah, inilah Indonesia, dan aku Indonesia banget. Geng, perjalananku sekarang mau menuju ke sebuah curug yang namanya Curug Dog-Dog. Keren banget. Nah, curug ini tuh tidak terlalu jauh dari Puncak Dharma loh, hanya sekitar 100 meter saja. Kita di jalanan yang menurun, kita akan langsung melihat Curug Dog-Dog. Tapi geng, sebentar ya, aku ada mangga geng. Aku nemu mangga bener ya, lumayan nih buat makan-makan di sana. Ini Bang Den yang ngelempar dia. Lumayan geng, ada beberapa biji nih dapat buat di jalan. Asik. Oke, sekarang aku lanjut jalan ya geng. Lumayan kan, dapat oleh-oleh kita mangga buat makan-makan di sana geng. Buat ganjel daripada lapar ya kan, karena jarang sekali nih kalau udah di sini nih warung-warung ya. Nah, tidak jauh dari ini geng, di turunan ini atau di jalanan ini kalian bisa langsung melihat Curug Dog-Dog itu dari samping kiri. Keren kan pemandangannya. Makanya kalau jalan-jalan ke Geopark itu di jalanan aja kalian tuh sudah bisa puas banget untuk melihat pemandangan-pemandangan indah. Selain dari kalian tuh langsung menuju ke tempatnya geng. Nah, sekarang aku udah sampai di sini. Nih lihat. Pemandangannya ya kan. Banyak sekali pohon-pohon yang rimbun di pelataran parkirnya itu. Nah, kalau biasa di hari libur ini tuh ramai banget. Hari Sabtu, hari Minggu, biasanya yang dari mana-mana itu, yang dari puncak, yang dari laut, mereka lalu menuju ke sini kalau yang mau mandi ya di air terjun. Dan bagusnya lagi, untuk air terjun ini nggak pernah kering, karena memang menurut informasi sih dari penjaganya, air ini memang dari saluran air yang berada di ujung sana gitu. Jadinya saat kemarau atau saat bagaimanapun airnya masih tetap mengalir deras. Indah kan? Ini bagian yang terindah dari curug ini. Dan namanya pun lucu ya, Curug Dog-Dog. Dog-Dog itu kalau di sini geng, di Sunda itu seperti alat pemukul gitu, gendang. Nah, makanya dinamakan Curug Dog-Dog karena suara air yang meluncur ke bawah itu suaranya tuh seperti itu. Jadi dog-dog-dog-dog kayak gitu. Nah, kalau bahasa Inggris dog itu berarti anjing, tapi ini bukan geng, ini cuma nama aja. Dog-dog bukan anjing, tapi memang dog-dog namanya. Aduh geng, di sini bebatuan itu gede-gede loh, dan airnya bening banget. Warnanya tuh agak keijo-ijoan, tapi bukan berarti hijau kotor. Ini hanya pantulan cahaya dari pohon-pohon yang rimbun di sekitarnya, karena terpantul dari cahaya matahari. Nah, ini bisa embus langsung ke airnya langsung geng. Keren kan? Yuk nikmati airnya yang segar. Indah.
Halo sahabat Indonesia banget. Aduh, lumayan capek nih. Lur jalanan euy. Hari ini gue ngeliput. Ini ada sebuah curug kecil yang memang tetap masih ada di wilayah Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Dan gue ditemenin sama Bang De dan juga ada Deon. Perjalanan gue kali ini terasa sangat melelahkan, geng, karena dari perjalanannya lumayan agak jauh sih. Tapi kita menggunakan kendaraan bermotor. Dan setelah kita nih sampai di tujuan, ini adalah curug yang pertama kali nih aku kunjungin. Dan ini namanya Curug Dog-Dog. Nah, kalau teman-teman nggak tahu apa itu Curug Dog-Dog, Dog-Dog itu sejenis gendang, alat musik khas masyarakat Sunda, geng. Ini kita lihat kan batu-batu besarnya. Ini sebenarnya musim hujan tuh belum begitu lama sih, hanya baru beberapa saat aja. Don, mau dong Don? Lempar. Yuk. Bentar, geng, ya. Hayang wae tuh. Aduh. Nih sambil gue santai-santai makan dulu manggis, geng. Nanti kita akan coba terus berjalan ke sana ke ujung. Jadi ikutin perjalanan gue ya. Manis banget. Ayo, Bang Dek. Sini Bang Dek. Dicakal masuk nasi kita. Ngomongnya tadi dicakal. Biar nggak terlalu basah, geng. Jadi gue pakai celana pendek aja ya. Soalnya gue mau jalan nih dari sini tuh nyusuri sungainya langsung, biar nanti ke curugnya langsung ya. Sekalian gue mau nyebur juga sih. Emang pagi-pagi tadi sih belum sempat mandi juga, geng, karena gue udah pastiin kalau gue mau nyebur di curug aja mandinya gitu biar nggak kedinginan ya kan. Bang De nanti ambil shoot aja ya sampai ke atas aku ya. Oke. Nah terus nanti kalau misalkan aku udah di ujung sono, Bang De baru ngikutin, oke? Ya. Aduh, akhirnya lumayan dalam ini, geng. Lalu jalan kemana ya? Awas seru lo. Gue mau ke ini aja deh, ambil dari batuan aja deh, dari daratan. Saya gue bawa tas nih. Apa gue lepas Emang aja kebetulan dulu pagi-pagi belum mandi. Jadi sekarang mandi ya? Mandi dari rumah. Kan kalau misalkan mandi dulu, aduh, kagak bisa nyemplung dong, weh. Ya, asik. Nih, geng, karang-karangnya itu bagus banget loh. Kalau di sini strukturnya berbeda ya. Jadi batunya tuh nggak bulat halus, tapi bolong-bolong seperti karang-karang di laut gitu. Nah kayak di kota-kota sebelumnya kan, batu-batuan yang di laut itu sama seperti ini nih. Nah biasanya kan kalau batu kali tuh kecenderungannya ya umumnya sih bulat-bulat gitu, dan cenderung lapisannya tuh bersih rapi gitu loh strukturnya. Nah kalau ini beda, ini seperti karang-karang. Tapi bedanya ini bebatuannya itu agak sedikit keras ya. Beda dengan karang-karang yang ada di laut yang agak halus dan lembut. Nah kalau ini agak keras banget.
Nah geng, curug ini dulu 2 tahun yang lalu nih sebetulnya ini pernah keruh airnya tuh. Karena apa? Tadi sih informasinya bahwasanya ada penambangan liar, penambangan emas di atas sana, di hulunya. Nah jadi airnya tuh kesini tuh keruh geng, dan mungkin tercampur juga dengan merkuri ya. Namun alhamdulillahnya sudah ditertibkan oleh pemerintah, bahkan oleh instansi keamanan di sini, dan sekarang sudah kembali stabil. Karena memang geng, alam yang seindah ini kalau misalkan kita rusak hanya dengan sesuatu yang kita cari tidak lebih dari ini manfaatnya, tentu itu akan sangat merugikan bagi masyarakat sekitar. Dan apalagi Geopark ini sebagai pusatnya pariwisata, bila dirusak alamnya, tentu dong konteksnya akhirnya nggak dapat. Dan itu rugi banget geng. Aduh, lihat kan seindah ini. Oh ya geng, di sini tuh ada 3 curug, yaitu ada Dogdog, ada Gong, ada satu lagi apa bang dek? Curugnya tuh tadi tuh Dogdog, Gong, sama satu lagi tuh Kokol. Jadi ada 3 nama geng. Jadi ini baru 1, di bawah sana tuh ada 2 geng. Oke. Bang Deong fokuskan ke aku, terus istrinya juga ambil ya. Sumpah geng, ini udah nggak tahan sebenarnya, gue pengen nyebur. Keren banget airnya, alirannya tuh, ampun deh. Nah nanti di ujung sono, dia baru mau mandi ya. Oke lah, gue mau di sini. Aduh. Sumpah geng, perjalanan hari ini gue puas banget loh. Ini adalah spot pertama yang gue kunjungin, dan ini pun udah nampak memuaskan buat gue. Aduh. Asik banget bang dek, kita mandi. Sementara gue mau naik dulu ya ke atas, sampai ke atas sana, jadi gue mandinya di atas aja. Aku akan coba geng langsung menuju ke curugnya itu ya, karena di bawah curugnya itu air, di bawah aliran air yang derasnya itu, nah kalian bisa renang di situ geng. Dan dalamnya itu sekitar 3 meter. Nah makanya kenapa aku bisa lompat-lompat di sini, seru banget. Tapi ini khusus buat kalian yang suka berenang ya. Nah, buat kalian juga melakukan panjat tebing pun sebenarnya kalau misalkan kalian membawa peralatan yang lengkap di sini bisa juga melakukan panjat tebing loh. Jadi sambil kita berenang, sambil kita menikmati air terjun, nah yang suka banget dengan olahraga panjat tebing bisa juga dilakukan di sini. Lihat ya geng, dari mulai sisi-sisi bebatuannya di kiri kanan yang bongkahnya yang besar-besar itu, enak banget untuk tempat duduk, tempat tidur. Pokoknya ngapain aja kalian di sini bisa dilakukan di sini geng. Nah ini geng, di Curug Dogdog ini kalau misalkan kalian melakukan perjalanan dari hulu ke hilirnya, itu kalian bisa menemukan juga 3 air terjun lainnya di bawah sana. Tapi aku belum mencapai ke sana ya, karena ini yang terdekat dari jalanan ini, makanya aku nikmatin dulu di sini. Dan kelihatan banget kan, jernih airnya, bersih airnya, riak airnya, itu membawa suasanaku berasa ada di dunia yang lain geng. Jadi surga lah seperti itu. Memang Tuhan menciptakan surga itu ya, bukan hanya di surga di sana nanti di alam nanti kita ya, tapi ternyata di dunia juga sudah ada surga-surga terbaik yang bisa kita nikmati saat ini. Makanya rugi banget kalau misalkan aku melewatkan satu sisi keindahan yang seperti ini. Nah buat teman-teman yang belum nyampe ke sini, yang belum pernah ke sini, ayo dong segera kita meluncur ke sini saat liburan weekend ataupun nanti liburan panjang, liburan sekolah ya. Kalau melakukan kegiatan atau rutinitas camping di sini, tepat banget. Dan di sini tuh aman, geng, karena nggak menyeramkan juga tempatnya ya. Apalagi setelah kita disuguhkan dengan riaknya air, aliran air yang sangat deras. Nah ini kalau misalkan debit airnya ini besar atau tinggi, geng,
Ini tuh bisa sampai menutupi bebatuan-bebatuan yang besar ini dan nampak seperti Grand Canyon karena airnya yang hijau itu bisa berubah warna, geng. Kadang-kadang bisa biru. Nah, itu tergantung dari cuaca. Bahkan kalau misalkan saat hujan turun ya, yang kecil-kecil itu, hujan rintik-rintik seperti itu, kalian juga bisa melihat rainbow di sekitar air terjunnya ini. Luar biasa kan? Ini adalah tempat yang paling menakjubkan buat kita nikmatin, geng. Nah, sebenarnya suasana seperti ini tuh tidak bisa kita dapatkan di tempat-tempat lain ya, karena di tempat-tempat tertentu. Makanya kenapa tempat ini dilestarikan oleh UNESCO, karena memang keajaiban alamnya ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Tidak kalah dengan pemandangan di luar negeri, Switzerland, di Belanda, di Jepang, di Irlandia, pokoknya di tempat-tempat belahan dunia manapun yang terindah, itu bisa bersaing dengan tempat ini. Sekarang gue mau nyebur dulu nih, mau mandi. Dan kasihannya, geng, kameramen gue kagak bisa mandi kayak gue. Kan dia tugasnya ya ambil video. Nah, gini, geng, untuk jadi presenter tuh enak banget ya. Selain dari ngoceh-ngoceh gitu kan, seperti ini gue bikin narasi ya, dan di tempat juga gue bisa narasi langsung. Tapi kan gue bisa menikmati langsung pemandangannya, juga segarnya air dari curug ini. Nah, kalau kameramen kan gak bisa ninggalin tugasnya dia. Aduh, bahagia dan senengnya gue hari ini, ya ampun. Nah, setelah ini, geng, aku akan menuju tempat-tempat lainnya atau curug-curug lainnya yang masih ada di sekitar sini. Jadi, geng, kalau menuju Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu itu, kalian bisa menikmati banyak pemandangan, mulai dari pemandangan pantai, lautnya, lalu hutannya, lalu satwa-satwa liarnya ya, dan pegunungan, bahkan bukit-bukit, air terjun. Ini semua sangat lengkap di sini. Tidak ada satupun yang kurang. Jadi satu tujuan wisata, tapi kalian bisa menikmati banyak tempat wisata lainnya. Itu lengkap ada di sini. Inilah kenapa Geopark Ciletuh semakin mendunia, karena tempat yang indah dan tempat yang unik, yang asri, yang menarik, bahkan memiliki cerita dan mitologi yang memang tidak diketahui oleh banyak orang. Inilah kenapa aku belum jauh-jauh pergi untuk mengeksplor keindahan alam, geng, karena di sini juga belum semuanya diungkap dan terungkap. Mungkin yang kalian yang pernah ke sini juga sebenarnya belum banyak tahu bahwa saya selain dari tempat ini masih banyak tempat-tempat lainnya, geng, yang masih tersembunyi di sini. Nah, makanya sekarang tugasku, tugas Indonesia banget untuk menunjukkan itu semua kepada kalian. Nah, buat kalian yang sering menonton channelku nih, makanya terus ikutin ya konten-kontenku, lalu berikan masukan terbaik buat aku agar aku lebih bersemangat lagi untuk mencari informasi tentang tempat-tempat lainnya yang belum terusik, yang belum terungkap, yang belum juga aku ungkit di konten-kontenku ini, geng. Sekarang aku menikmati dulu ya airnya yang bersih. Aduh, senangnya luar biasa, geng. Ya, namun sayang di dua temanku ini nggak bisa nemenin dia. Nah, geng, dalamnya di kolam ini, pas di curugnya ini sekitar 3 meteran. Jadi aku nggak sarankan buat anak-anak ya, nggak boleh mandi di sini. Tapi buat orang tua juga sebenarnya nggak bisa berenang, jangan sampai mencoba ya. Nah, kalau aku kan sudah terbiasa dengan alam dan aku sudah akrab banget dengan alam nih. Aku mau lompat dari sini, geng. Nih, ini sebagai bukti ya bahwasanya memang kolam ini dalam banget, geng. Aduh, enak banget ya aku menikmati air yang bener-bener alami ya dari air terjun ini, geng. Luar biasa sensasinya. Ya mungkin kalian pada ngiri ya. Betapa bahagianya gue. Ya memang, geng, kalau kita berinteraksi dengan alam itu bisa menyembuhkan secara psikologis dan mental ya. Bener banget, healing buat batin lu. Dengan alam lah, coba berkomunikasi. Pasti nikmat, pasti indah, dan pastinya kalian akan sangat ketagihan untuk terus menikmatinya. Nah, tadinya gue mau coba meluncur dari sini, tapi terlalu ini, geng, licin banget tempatnya. Aku soalnya pakai sendal juga sih. Lihat kan deras airnya, masya Allah, luar biasa. Lama sih sebenarnya di sini tuh, mau sampai sore hari, geng. Enak tempatnya karena dari jalanan pun kalian bisa langsung menikmati ini. Jadi kalian bisa duduk di atas motor atau di dalam kendaraan, udah bisa langsung melihat tempat ini, geng. Luar biasa kan? Jadi tempatnya yang memang strategis banget.
Nih karangnya ini enak geng. Jadi kalau dinaikin itu bisa untuk pegangan karena karangnya itu nggak licin geng. Seperti ada bolong-bolongnya seperti itu. Makanya buat climbing itu cocok banget. Gue aja yang nggak bisa climbingnya, ternyata gue bisa nih. Karena memang enak sih. Aku mau coba terjun ya geng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk menunjukkan aja kepada kalian ya. Ini sebuah tantangan juga sih bagi gue. Karena dua teman gue ini nggak berani dia. Aku ajakin dia nggak berani. Cuman aku doang yang berani geng. Enak kan. Sungguh geng. Bahagianya ini tuh lebih-lebih gitu ya dari apapun rasa bahagia itu gitu. Aduh pokoknya. Aduh, ini adalah sebuah surga di dunia. Dan terima kasih ya Tuhan telah menciptakan surga ini dan aku bisa menikmatinya. Sungguh ini memberikan aku begitu dalam kesadaranku ya, bahwasanya bersyukur kepada Tuhan itu memang sungguh-sungguh harus dilakukan ya, karena semuanya ada di sini. Teman-teman gue yang satu ini nih cuma ngeliatin ya, dia nggak bisa berenang. Ya pertama memang karena badannya dia itu ya berat ya, 2 karung beras lah berat badannya itu. Jadi kalau misalkan dia nyemplung di sini tuh udah kayak batu, geng, udah nggak bisa muncul lagi. Nah kalau gue kan enteng ya, jadinya gue bisa berenang ke sana kemari. Nah kalau Bang Deong tuh dia bisa berenang, tapi dia karena pegang kamera itu tugasnya. Tapi kameramen gue emang keren banget. Dia bisa manjat tebing gitu ya, naik ke hutan, atau bahkan dia itu bisa apa ya? Ya dia tuh bisa mengalahkan rintangan di sini kayak. Jadi naik ke bebatuan itu dia tuh sambil pegang kamera. Coba kalau aku kan bebas-bebas aja kan, gak pegang apa-apa gitu, cuma mikrofon doang. Tapi kalau sampai memang kameramen gue ini gak kuat fisiknya, dia gak bisa ngimbangin gue jadinya. Ini di sini kayak gue bawa perbekalan juga. Di sehabisnya aku mandi ya, kan biasanya lapar kan kalau udah mandi tuh. Nah kan kalau misalkan sudah ada makanan yang kita bawa perbekalan, coba kalian bayangkan deh nikmatnya duduk di atas batu yang besar, menikmatin kopi, lalu makanan yang dibawa ya. Dan setelah itu merokok tuh enak banget geng. Aduh. Oke ya, gue mau makan dulu ya geng ya. Duh, perbekalan gue nih cuman sedikit lagi, soalnya tadi di jalan ya udah dihabisin. Kalau si Deon kan dia memang gak pernah bisa dia kalau nyimpen makanan itu. Selama makanan itu ada pasti dia langsung habisin geng. Aduh, segernya. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Nah sekarang Bang De nih mau nyamperin gue ke sini nih. Kameranya mau stay on, lalu kita mau coba ngobrol-ngobrol di sini geng. Kan gak enak juga, kasihan dong dia kalau nggak bisa menikmatin juga kan pemandangan seperti ini gitu, nikmatin airnya ini nih. Ampun deh. Jadi geng, saking alaminya nih airnya itu, saking bersihnya ya, setelah mandi itu kulit itu terasa biasa aja gitu, nggak ada kering, nggak ada gimana gitu ya, kulit itu masih tetap enak. Kan biasanya ya beda dengan mandi air laut gitu ya, kalau memang kita nggak cocok gitu dengan airnya itu kan suka ada iritasi gitu ya. Begitupun kan di kali, kan nggak semuanya kali itu bersih ya, apalagi kali-kali yang berada di kota-kota besar. Kalian bisa tahu sendiri kan, karena udah tercampur dengan material seperti bahan-bahan kimia gitu kan, lalu sampah-sampah. Nih kalau di desa ya seperti ini indahnya. Makanya kehidupan di desa itu kenapa mayoritas orang-orangnya itu terlihat sangat tenang, sangat nyaman ya. Nah karena memang lingkunganlah yang membentuk mereka seperti itu kayak. Karena keindahan alam tentu membuka aura positif bagi warga masyarakat yang tinggal di situ, sehingga aura itu bisa membentuk diri kita, lalu kepribadian kita, bahwa bahkan sifat-sifat kita pun kan jauh dari stres gitu ya. Kenapa orang-orang desa tuh ramah-ramah ya, seperti itulah, karena alam lah yang membuat kita juga lebih bijaksana gitu geng. Kalau di kota-kota besar kan rentan dengan stres, tekanan hidup ya,
lalu juga kesibukan, lalu juga dengan keramaian kota-kota, ya itu bisa membuat setiap orang tuh pasti merasa stres berat. Nah makanya salah satu solusinya buat kalian yang sudah menghabiskan waktunya di kota-kota besar gitu ya, coba sekali-kali kalian kesini ya. Dalam seumur hidup misalnya kalian melakukan perjalanan hanya sehari saja di sini, itu bisa menjadi momen terindah buat hidup kalian selamanya, geng. Nah, kalau gue kan nggak terlalu juga jadi tempat ini, makanya bisa sering-sering kesini, geng. Oke geng, buat kalian semua yang terus menonton video gue ini ya tanpa di skip, gue ucapkan terima kasih buat kalian ya. Dan memang sih jangan di skip karena ada momen-momen yang bisa kalian lewatkan, jadi momen-momen terbaik yang bisa kalian lewatkan. Lihat kan, aku ngobrol sama Bang D berdua di atas batu ya sambil ngobrol-ngobrol nih. Sedangkan teman gue yang satu ini dia nggak tahu nyari apa di situ. Dia tuh sebenarnya pengen mandi si Deon itu, tapi katanya dia takut ya. Kalau misalkan dia lompat meluncur gitu, tapi dia nggak bisa muncul lagi, itu yang dia takutin karena bobot badannya itu, geng. Aduh, kasihan dia. Untuk perjalanan yang deket aja ke sini ya, cuma 50 meter gitu dari jalan, dia udah nggak kuat, geng. Aduh, kalau gue malah kalau segini mah nggak jadi masalah, geng. Jadi aku akan menghabiskan waktu di sini agak sedikit lama ya sebelum aku juga nanti menuju tempat-tempat lainnya. Karena hari ini aku merencanakan di 4 titik perjalanan atau 4 spot destinasi gue sama Bang D ya. Nah, untuk saat ini aku mau agak sedikit lama dulu di sini ya. Karena aku merasakan di jalanan itu sedikit agak lelah geng ya. Tapi setelah nyampe tujuan tempat ini akhirnya gue segar kembali. Makanya kenapa gue memilih untuk mandi dulu, itu untuk penyegaran aja geng. Nah jadi sorry aja ya geng ya kalau kalian lihat teman gue nih yang satu ini ya, dia lagi rebahan gitu ya, kecapean dia. Tapi sebenarnya saru juga sih kalau di video ya, nggak kelihatan gitu antara si Deon dengan batu karang lewat.